Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ngobrol sama keluarga itu rasanya beda banget dibanding ngobrol sama teman kantor? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik lingkaran-lingkaran sosial yang kita jalani setiap hari. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Perasaan yang beda itu bukan kebetulan loh. Ternyata ada polanya. Dan sekarang, kita bakal bedah bareng-bareng pola itu. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Semua ini berawal dari seorang sosiolog namanya Charles H. Cooley dan gagasannya tentang apa yang disebut kelompok primer. Nah, ini dia orangnya, Charles H. Cooley. Dialah yang pertama kali meneliti dan ngasih nama buat lingkaran terdekat kita. Kelompok-kelompok yang sangat personal dan jadi fondasi dari siapa diri kita sebenarnya. Jadi, apa sih sebenarnya kelompok primer itu? Gampangnya gini deh, ini tuh lingkaran terdalam kita. Hubungannya personal, hangat, akrab, dan deket banget. Dan kalau kita perhatikan, semua ciri-ciri ini nyambung banget. Justru karena interaksinya intim dan tatap muka, makanya sekumpulan aku bisa melebur jadi satu kita yang solid, punya ikatan dan tujuan yang sama. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contohnya. Keluarga, jelas. Teman main waktu kecil, geng di lingkungan rumah. Ya, merekalah kelompok primer kita. Mereka yang jadi cetakan awal kepribadian kita. Pertanyaannya, apa hidup kita cuma sebatas itu? Tentu aja enggak. Kelompok primer itu penting banget, tapi dunia sosial kita kan jauh lebih luas dari itu. Nah, makanya kita lanjut nih buat lihat gimana ide ini berkembang. Ada sosiolog lain namanya Ellsworth Faris yang punya tambahan penting banget buat konsep ini. Jadi menurut Faris, Cooley itu kayak melewatkan sesuatu yang krusial. Dia bilang, di masyarakat itu ada juga loh jenis kelompok lain yang nggak kalah penting, tapi sifatnya beda banget. Dan ini dia, kelompok sekunder. Coba bayangin, ini tuh kebalikannya banget dari kelompok primer. Hubungannya formal, nggak terlalu personal, dan biasanya punya struktur atau aturan yang jelas. Nah, di sini fokusnya itu beda. Udah bukan lagi soal ikatan emosional, tapi lebih ke soal efisiensi, aturan, dan gimana caranya biar tujuan bersama bisa tercapai. Contohnya gampang deh, koperasi atau partai politik. Orang gabung ke sini kan bukan karena udah sahabatan dari lama, tapi karena punya satu tujuan atau kepentingan yang sama yang pengen diraih bareng-bareng. Oke, jadi biar makin jelas, poin kuncinya kan ada di perbedaannya ya. Yuk kita sandingkan langsung keduanya, biar kelihatan kontrasnya. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, kita punya kehangatan dan dukungan emosional dari kelompok primer. Di sisi lain, ada formalitas dan orientasi ketujuan dari kelompok sekunder. Nah, inilah dua dunia sosial yang kita arungi setiap hari. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Terus, apa gunanya ini semua buat kita? Kenapa ini penting buat dipahami? Jadi gini, dengan ngerti bedanya, kita jadi sadar kalau setiap bagian dari dunia sosial kita itu punya fungsinya masing-masing. Kelompok primer itu ngasih kita fondasi, identitas, dan rasa aman. Sementara kelompok sekunder itu jadi alat kita buat meraih hal-hal yang lebih besar, entah itu di karir atau di masyarakat. Coba deh bayangin, dari ngopi bareng keluarga di pagi hari, terus siangnya ikut rapat formal di kantor, kita tuh sebenarnya lagi loncat dari dunia primer ke dunia sekunder. Dan kita butuh keduanya biar hidup kita seimbang. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan sejenak. Di fase hidup Anda sekarang, kelompok mana yang paling besar dampaknya? Apakah keluarga yang ngebentuk nilai-nilai Anda? Atau justru lingkungan kerja yang lagi ngejar target bareng-bareng? Memahami ini itu sama aja kayak memahami diri kita sendiri lebih dalam.